Di sebuah rumah sakit tua yang sudah berdiri puluhan tahun, ada cerita tentang seorang perawat yang menjadi penghuni abadi di sana. Namanya tidak pernah disebutkan, namun orang mengenalnya sebagai Suster Ngesot. Suatu ketika, dia adalah seorang perawat muda cantik bernama Ratih. Ratih dikenal ramah dan selalu membantu pasiennya dengan ikhlas. Namun, di balik senyum cerahnya, ada rahasia kelam. Ratih pernah menjalin hubungan terlarang dengan dokter yang sudah menikah. Saat perselingkuhan mereka terbongkar, istri dokter tersebut marah besar dan berniat membalas dendam. Suatu malam, saat Ratih sedang bertugas, istri dokter menyelinap ke rumah sakit. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Dalam kemarahannya, dia menyerang Ratih dengan tongkat besi, memukuli kakinya hingga remuk. Ratih mengerang kesakitan, berusaha merangkak mencari pertolongan, namun tidak ada yang mendengar. Istri dokter itu kemudian meninggalkannya sendirian di koridor gelap rumah sakit. Ratih meninggal sendirian, penuh kesakitan dan dendam. Suatu malam, saat Ratih sedang bertugas, istri dokter menyelinap ke rumah sakit. Dalam kemarahannya, dia menyerang Ratih dengan tongkat besi, memukuli kakinya hingga remuk. Ratih mengerang kesakitan, berusaha merangkak mencari pertolongan, namun tak seorang pun mendengarnya. Istri dokter itu kemudian meninggalkannya sendirian di koridor gelap rumah sakit. Ratih meninggal sendirian, penuh kesakitan dan dendam. Sejak malam itu, banyak hal aneh terjadi di rumah sakit. Petugas kebersihan sering mendengar suara seret di lantai lorong, seperti ada yang menyeret badannya. Pasien melaporkan melihat sosok perempuan berpakaian biarawati, wajahnya pucat dengan darah kering di sekitar mulutnya, perlahan merangkak ke arah mereka. Suatu malam, seorang perawat baru bernama Lina harus bekerja lembur. Saat dia sedang mencatat di mejanya, dia mendengar suara aneh, krak krak krak, seperti sesuatu yang berat diseret ke lantai. Lina mencoba mengabaikan suara itu, mengira itu mungkin hanya imajinasinya. Tapi suaranya semakin dekat. Dengan takut-takut, Lina menoleh ke arah lorong. Saat itu gelap, hanya lampu kecil di ujung lorong yang menyala remang-remang. Namun di sana, dia melihatnya sesosok wanita berpakaian perawat, merangkak perlahan dengan wajah penuh luka dan mata kosong menatap tajam ke arahnya. "SSS, tolong aku." Suara itu terdengar lirih namun menusuk sampai ke tulang. Lina membeku, tidak bisa bergerak. Biarawati yang merangkak itu semakin mendekat. Tangannya yang kurus dan berlumuran darah terulur, sementara tubuhnya terseret ke lantai yang dingin. Lina akhirnya berteriak dan berlari secepat yang dia bisa, meninggalkan pekerjaannya malam itu. Keesokan harinya, Lina tidak kembali. Dia mengundurkan diri tanpa alasan apapun. Namun cerita tersebut menjadi bahan bisikan di kalangan staf rumah sakit. Mereka semua tahu bahwa malam itu, Lina bertemu dengan penghuni tetap gang gelap itu, Suster Ngesot. Sejak malam Lina berhenti bekerja, lorong di rumah sakit itu semakin angker. Para perawat mulai menghindari tugas malam, terutama jika harus melewati lorong tempat Suster Ngesot sering terlihat. Suara seretan di lantai dan bisikan lirih menjadi hal biasa, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menghadapi sumbernya. Hingga suatu malam, seorang dokter muda bernama Raka yang baru bergabung memutuskan untuk mengungkap misteri ini. Raka tidak percaya pada hal mistis. Baginya, semua cerita tentang Suster Ngesot hanyalah karangan belaka untuk menakut-nakuti staf baru. Dengan membawa senter dan keyakinan penuh, Raka menantang dirinya untuk menyusuri lorong itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu yang dipercaya sebagai puncak aktivitas supranatural. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu darurat. Suara seretan itu terdengar samar. Raka menghentikan langkahnya. Tenggorokannya tercekat, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Tidak ada jawaban, hanya suara seretan yang semakin mendekat. Raka menyalakan senternya, mengarahkannya ke ujung lorong. Tidak ada apa-apa. Namun, tiba-tiba senter itu meredup dan mati. Kegelapan menyelimuti. Seketika, Raka merasakan hawa dingin menjalar di belakang lehernya, seperti ada seseorang yang menghembuskan napas. Krek-krek, suara itu kembali terdengar, kali ini sangat dekat. Raka mencoba menyalakan senternya lagi, dan ketika cahaya muncul, dia melihatnya. Sosok perempuan berseragam suster, wajahnya rusak, dengan darah mengalir dari kakinya yang hancur. Dia menyeret tubuhnya mendekati Raka. Raka mundur perlahan, tapi lututnya lemas. Dia tidak bisa bergerak, seolah kakinya terpaku ke lantai. Sosok itu semakin dekat, tangan kurusnya menggapai-gapai. Tiba-tiba, lampu lorong menyala terang, dan sosok itu menghilang. Raka terjatuh, napasnya tersengal. Para perawat yang mendengar teriakannya datang berlari,
menemukan Raka terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Sejak malam itu, Raka berubah. Dia menjadi pendiam, sering melamun, dan akhirnya mengundurkan diri tanpa memberi alasan. Namun, kejadian itu tidak berhenti. Suster ngesot terus menghantui rumah sakit. Setiap malam, dia mencari korban baru, mereka yang tidak percaya pada kisahnya, atau mereka yang berani menantangnya. Beberapa tahun kemudian, rumah sakit itu ditutup karena dianggap terlalu angker. Namun, mereka yang pernah bekerja di sana tahu, kutukan suster ngesot tidak akan berhenti. Dia akan terus mencari keadilan atas penderitaannya, dimanapun dia berada. Rumah sakit yang kini terbengkalai itu menjadi sarang kisah menyeramkan. Warga sekitar kerap mendengar suara tangisan atau seretan dari dalam gedung kosong. Namun, tidak ada yang cukup berani untuk memeriksanya. Hingga suatu hari, sekelompok mahasiswa yang gemar berburu cerita horor memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka adalah Andi, Dika, Laila, dan Maya. Dengan membawa kamera, senter, dan peralatan rekaman, mereka memasuki rumah sakit tersebut pada malam hari. Ini hanya tempat tua, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Andi, mencoba menyemangati yang lain. Gedung itu gelap dan dingin. Bau lembab menusuk hidung mereka. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut, dengan coretan grafiti dari orang-orang yang pernah masuk sebelumnya. Namun, satu hal yang menarik perhatian mereka adalah sebuah ruangan dengan pintu tertutup rapat di ujung lorong. Kamar itu sepertinya belum pernah dibuka, kata Laila sambil menunjuk ke arah pintu. Mereka mendekat dan melihat plakat kecil yang tergantung di depan pintu. Tulisannya sudah pudar, tapi mereka masih bisa membaca, kamar 308. Ada cerita apa tentang kamar ini? Tanya Maya. Kudengar ini kamar tempat seorang suster ditemukan tewas dulu, jawab Dika sambil menyalakan kameranya. Mereka mencoba membuka pintu itu, tetapi terkunci. Andi, yang membawa linggis, memutuskan untuk membukanya dengan paksa. Ketika pintu akhirnya terbuka, hawa dingin yang aneh menyapu mereka. Di dalam kamar itu, mereka menemukan tempat tidur besi berkarat, tirai robek, dan cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu terlihat sangat bersih, seolah-olah ada seseorang yang merawatnya. Cerminnya aneh banget. Tempat ini kayaknya nggak pernah disentuh, tapi cermin ini, ujar Maya sambil mendekat. Saat dia mengamati cermin, bayangan di dalamnya tiba-tiba berubah. Mereka melihat pantulan seorang perempuan berpakaian suster, wajahnya penuh luka, berdiri di belakang mereka. Apa itu? Teriak Laila, berlari ke arah pintu. Namun, pintu kamar tiba-tiba menutup dengan keras. Kalian tidak akan keluar, suara lirih namun dingin terdengar di ruangan itu. Cermin mulai bergetar, dan bayangan suster ngesot keluar perlahan dari dalam cermin. Tubuhnya menyeret, dengan darah menetes dari kakinya yang hancur. Kenapa kalian datang ke tempatku? Tanya sosok itu dengan suara parau. Andi mencoba berbicara, meskipun suaranya gemetar. Kami cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Sosok itu menatap Andi dengan mata penuh kebencian. Aku tidak butuh rasa penasaranmu. Aku butuh keadilan. Cahaya di ruangan itu mulai redup. Satu persatu, mereka merasa sesuatu mencengkeram tubuh mereka. Laila mulai menangis, sementara Dika mencoba mencari jalan keluar. Namun, lorong di luar pintu kini berubah menjadi gelap gulita, seolah tak berujung. Maya, yang masih berdiri di depan cermin, tiba-tiba merasa seperti ditarik oleh sesuatu. Tangan kurus suster ngesot muncul dari cermin, mencengkeram pundaknya. Namun, tubuhnya terseret masuk ke dalam cermin, menghilang begitu saja. Yang lain hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Sosok itu menatap mereka lagi. Pergilah sebelum kalian bernasib sama. Andi, Dika, dan Laila berlari keluar kamar secepat mungkin. Namun, suara seretan tetap mengikuti mereka, meskipun mereka sudah berada di luar gedung. Hanya Andi yang berhasil kembali ke rumahnya. Dika dan Laila menghilang di malam itu, seperti Maya. Andi mencoba melupakan semuanya, tetapi setiap malam, dia mendengar suara seretan di depan pintunya. Andi yang kini hidup dengan rasa bersalah terus dihantui oleh kejadian di rumah sakit itu. Setiap malam, suara seretan terdengar semakin jelas di depan pintu kamarnya. Bahkan ketika dia mencoba pindah rumah, suara itu tetap mengikutinya. Suatu malam, setelah sekian lama dikejar rasa takut, Andi memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya suster ngesot dan apa yang dia inginkan. Dengan membawa keberanian yang tersisa, dia mencari arsip lama tentang rumah sakit itu. Setelah berhari-hari mencari, dia menemukan artikel di koran tua yang mengungkapkan cerita tragis seorang perawat bernama Ratih.
Dalam artikel itu tertulis bahwa Ratih diduga dibunuh oleh istri seorang dokter yang cemburu. Namun, kasus tersebut tidak pernah diselesaikan karena sang dokter menggunakan pengaruhnya untuk menutupi skandal itu. Andi juga menemukan alamat rumah keluarga Ratih yang masih tersisa. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke sana untuk mencari jawaban. Rumah tua itu sudah reot, tapi seorang wanita tua menyambutnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Siti, kakak Ratih yang masih hidup. Dengan suara lemah, Bu Siti menceritakan kisah tragis adiknya. Ratih tidak bersalah. Dia dijebak, dihancurkan hidupnya. Istri dokter itu, mereka semua menutupi kejahatan mereka. Tidak ada yang peduli padanya, ujar Bu Siti sambil meneteskan air mata. Andi bertanya, apa ada cara untuk membuat arwahnya tenang? Bu Siti terdiam sejenak, lalu berkata, Ratih hanya ingin keadilan. Jika kau bisa mengungkap kebenaran dan membuat nama baiknya dipulihkan, mungkin dia akan berhenti menghantuimu. Dengan tekad baru, Andi kembali ke rumah sakit tua itu, kali ini dengan membawa dokumen yang dia temukan tentang kasus Ratih. Dia yakin, di rumah sakit itu pasti ada bukti yang lebih kuat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Saat memasuki rumah sakit, suasana semakin mencekam. Namun, Andi sudah bertekad. Dia menyusuri lorong-lorong gelap hingga kembali ke kamar 308, tempat semua dimulai. Di dalam kamar itu, dia melihat cermin besar yang kini penuh retakan. Sosok suster ngesot muncul lagi, menyeret tubuhnya perlahan ke arahnya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin membantumu, kata Andi dengan suara gemetar. Ratih, dalam wujud menyeramkannya, menatap Andi. Kejujuran. Aku ingin dunia tahu apa yang mereka lakukan padaku. Andi melihat sebuah kotak tua di bawah tempat tidur yang berkarat. Ketika dia membukanya, dia menemukan buku harian milik Ratih. Dalam buku itu, Ratih mencatat semua kejadian yang menimpanya, termasuk bukti hubungan terlarang dengan sang dokter dan ancaman dari istrinya. Namun, saat Andi ingin membawa buku itu keluar, pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Sosok suster ngesot mendekat, wajahnya penuh amarah. Pengungkapan kebenaran. Andi menyerahkan buku harian itu kepada seorang jurnalis yang tertarik dengan cerita misteri rumah sakit. Dalam beberapa minggu, artikel besar diterbitkan, mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Ratih. Nama Ratih dibersihkan, dan kasus itu kembali dibuka oleh pihak berwajib. Malam itu, Andi untuk pertama kalinya tidak mendengar suara seretan di depan pintunya. Dia bermimpi melihat Ratih dalam wujud aslinya, seorang perawat muda yang cantik, tersenyum kepadanya. Terima kasih, kata Ratih sebelum perlahan menghilang. Rumah sakit itu akhirnya dihancurkan. Namun, kisah suster ngesot akan selalu menjadi pengingat bahwa keadilan yang tertunda bisa melahirkan amarah yang tidak akan pernah padam. Andi kini hidup tenang, meskipun trauma akan malam itu tetap menghantuinya selamanya. Andi mengira semua sudah selesai. Namun, beberapa minggu setelah nama Ratih dipulihkan, dia mulai merasa ada sesuatu yang masih salah. Suara seretan memang tidak lagi menghantui malam-malamnya, tetapi kini ada tanda-tanda baru yang aneh. Andi sering melihat bayangan di cermin rumahnya. Kadang, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan. Bahkan, di suatu malam, dia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Andi mencoba mengabaikan hal itu, berpikir bahwa itu hanya trauma dari pengalaman sebelumnya. Namun, semakin lama, gangguan itu menjadi semakin intens. Suatu malam, saat dia sedang bekerja di depan laptop, layar tiba-tiba mati. Saat menyala kembali, layar itu menunjukkan wajah Ratih dengan ekspresi penuh kesedihan. Keadilan belum sepenuhnya didapatkan, Andi. Mereka yang bersalah masih bebas, suara itu bergema di kepalanya. Andi terkejut. Bukankah kebenaran sudah terungkap? Mengapa Ratih masih muncul? Andi mulai menyelidiki lebih dalam. Dia menemukan fakta bahwa meskipun kebenaran tentang Ratih telah diketahui publik, dokter dan istrinya, orang yang bertanggung jawab atas kematian Ratih, tidak pernah dihukum. Pengaruh dan uang mereka masih melindungi mereka dari keadilan yang sesungguhnya. Ratih tidak puas hanya dengan pengakuan. Dia menginginkan hukuman bagi mereka yang menghancurkan hidupnya. Dengan rasa takut yang bercampur rasa tanggung jawab, Andi kembali mencari cara untuk menyelesaikan ini. Dia mendatangi jurnalis yang sebelumnya menulis cerita tentang Ratih, berharap mereka bisa membantu membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, jurnalis itu menolak. Maaf, Andi. Keluarga dokter itu sangat berkuasa. Saya tidak bisa mengambil risiko ini, kata sang jurnalis. Merasa putus asa, Andi memutuskan untuk bertindak sendiri. Andi menyelinap ke rumah sang dokter pada malam hari. Dia membawa kamera untuk merekam percakapan sebagai bukti tambahan.
Di rumah itu, dia berhasil menemukan dokter yang sudah tua, duduk di ruang kerjanya. "Siapa kau?" tanya dokter itu dengan nada waspada. "Aku di sini untuk Ratih," jawab Andi tegas. Wajah dokter itu berubah pucat. "Apa yang kau inginkan?" "Itu sudah bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang bisa kau lakukan." Andi mencoba mengorek pengakuan darinya. Ketika dokter itu mulai gugup dan hampir mengakui perbuatannya, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan suara seretan terdengar. Sosok Ratih muncul di pintu, kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya.